I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini. Kali ini kita akan membahas apa itu One Prestasi. Nah, apa itu One Prestasi? One Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh untuk dia lakukannya. Istilah One Prestasi ini itu berasal dari bahasa Belanda. One Prestasi artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatannya yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena adanya undang-undang. One Prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan One Prestasi untuk memberikan sebuah ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena adanya One Prestasi itu tersebut. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang One Prestasi. Berikut ahli-ahli tersebut. Menurut Harahap, One Prestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau mengbayar ganti rugi atau dengan adanya One Prestasi oleh salah satu pihak-pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Setelah itu kita dapat melihat, menurut Projodikoro, One Prestasi adalah ketidakadaan suatu prestasi. Dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut Saliman, One Prestasi adalah suatu sikap di mana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Syarat-syarat terjadinya One Prestasi itu ada banyak. Nah, sebagian syaratnya itu meliputi tidak melakukan apa yang disanggupi yang akan dilakukannya. Habis itu ada tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi dia terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dia lakukan. Nah, bagi seorang debitur, ada syarat-syarat tertentu sehingga dia dapat dikategorikan One Prestasi. Dia mempunyai dua syarat. Itu 4. 2 syarat. Nah, syaratnya itu ada syarat formil dan syarat material. Nah, pertama mari kita membahas syarat material. Syarat material yaitu adanya ketidaksengajaan berupa kesengajaan. Nah, apa itu kesengajaan? Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua,
adanya kelalaian. Apa itu kelalaian? Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu dan patuh menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan suatu kerugian. Yang berikut adalah syarat formil. Syarat formil itu yaitu adanya peringatan atau somasi, hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur yang harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si debitur bahwa kreditur tuh menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran secara keras, secara tertulis dari kreditur berupa akte kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau ditetapkan apabila debitur wan prestasi atau dia tuh lalai. Nah, kalian tahu nggak sih, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wan prestasi. Nah, yang pertama itu adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kerugian itu dapat dipermasalahkan kepada debitur jika adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa tersebut yang merugikan pada diri seorang debitur. Nah, kelalaian itu apa? Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul sebuah kerugian. Yang kedua, itu bisa timbul karena adanya keadaan force majeure atau keadaan kahar. Bisa dibilang juga keadaan yang memaksa. Nah, keadaan memaksa ialah keadaan di mana tidak dapat dipenuhi prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya dia, tetapi peristiwa di mana tidak dapat diketahui atau juga peristiwa tersebut tidak dapat diduga. Lah, force majeure. Dan jangan lupa, keadaan itu di luar kemampuan dia. Sekarang kita bisa membicarakan akibat hukum dari perbuatan wan prestasi. Nah, akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wan prestasi itu ada banyak. Pertama, adanya ketentuan ganti rugi. Apa itu ketentuan ganti rugi? Ganti rugi adalah membayar segala kerugian dengan musnahnya atau rusaknya barang milik kreditur akibat kelalaian seorang debitur. Untuk menuntut ganti rugi, harus adanya penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan ganti rugi dapat kita lihat ada di pasal 1246 KUA Perdata yang terdiri dari 3 macam, yaitu biaya ganti rugi dan bunga. Sebetulnya salah, biaya ganti rugi dan bunga, 3 macam. Nah, biaya, apa itu biaya? Biaya adalah segala pengeluaran atas pengosongan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi, ganti rugi yang timbul adanya wan prestasi
atau ganti rugi yang ditimbulkan karena adanya one prestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang, dan hal ini dimaksud untuk menghindari terjadinya kesulitan dan penilaian jika harus digantikan dengan cara-cara yang lain. Akibat yang kedua bisa kita lihat adalah pembatalan perjanjian. Jadi itu perjanjian itu dibatalkan. Nah, sanksi ini itu atau hukuman ini itu terjadi apabila seorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman yang dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena dia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut. Menurut hukum dapat kita lihat dalam pasal 1266 KUH Perdata. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang sifatnya dia tuh bertimbal balik. Nah, pembatalan tersebut terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dia. Dalam hal yang demikian persetujuan itu tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus diminta kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dengan dalam suatu perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim, maka leluasa untuk menurut keadaan atas pembatalan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya. Jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari jangka waktu 1 bulan. Yang ketiga adalah peralihan risiko. Nah, akibat suatu perbuatan non prestasi yang berupa peralihan risiko itu berlaku pada perjanjian yang objeknya adalah suatu barang. Seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaiannya keberadaan adalah atas tanggungan. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own.